Waalaikumsalam, malam juga Kak. Selamat malam, Kak. Oke, gimana kabarnya semua? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat Sehat, Kak. ya. Pada malam hari ini bertemu kembali dengan kakak ya. Kita akan bahas mengenai penalaran numerik. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kakak izin share screen. Suara kakak gimana? Jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas, Jelas. Kak. Langsung saja kita bahas mengenai soal penalaran numerik, yang mana teman-teman juga udah ngerjain semua ya. Udah, Kita Kak. bahas, ya, oke. Kita bahas soal nomor satu. Nah, soal nomor satu ini kita diberi bacaan dan juga ada data, diagram mengenai waktu dekomposisi. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan juga anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna itu disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut ini waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Ini kan ada yang data sampah yang organik, kemudian anorganik. Nah, pertanyaannya untuk soal nomor satu, sampah anorganik itu lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai itu lebih lama dari plastik. Nah, berarti kita bandingin dulu ya. Kita lihat plastik. Plastik itu kan datanya dia menunjukkan 400. Oke, popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Maka untuk popok itu dia harusnya lebih dari 400. Kemudian, namun kurang dari kulit sintetis. Kurang kurang dari kulit sintetis. Berdasarkan diagram, untuk kulit sintetis ini menunjukkan angka 500 ya. Lebih berarti popok itu lebih dari 400 tapi kurang dari 500. Pertanyaannya, berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Maka jawabannya itu adalah 475. Yaitu dia harus lebih dari 400 dan kurang dari 500. Berdasarkan opsi, jawaban yang tepat itu adalah 475. Oke, itu untuk soal nomor satu. Kita lanjut ke soal nomor dua. Perhatikan informasi berikut. Berapakah nilai ekspor beras pada tahun 2000? Nah, di sini pada tahun 2000 ini kan ada diagram total nilai ekspor komoditas unggulan Indonesia dalam juta dolar. Pada tahun 2000 itu 42,6 juta dolar. Kemudian, karena yang ditanya adalah nilai ekspor beras, berdasarkan diagram lingkaran untuk beras, ini menunjukkan angka 9% ya. Beras itu 9%. Jadi, untuk menentukan berapa nilai ekspor beras, berarti tinggal kita kalikan aja ya. 9% dikali 42,6 juta dolar. Atau 9/100 dikali 42,6. Nanti jawabannya kita dapat 3,834 juta dolar. Maka jawabannya itu nomor 2 adalah D. 3,834 juta dolar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan diagram tersebut, itu menunjukkan ekstrakurikuler di sekolah dengan total siswa yang ikut kegiatan ekskul adalah 720 orang siswa.
Selisih siswa yang mengikuti KIR dan futsal. Nah, KIR dia ditunjukkan oleh A, sedangkan futsal ini D. Kita ketahui bahwa di sini mainnya derajat ya. Untuk satu lingkaran penuh, besar derajatnya berapa? 360 ya. Satu lingkaran tuh 360. Sedangkan sudut A ini dia sudut siku-siku. Berarti besarnya 90 derajat. Kemudian kita tinggal cari selisih untuk apa? Kita tinggal cari besar derajat di yang bagian D ya. Dengan cara, nanti kan kita jumlahin semua 90 ditambah 135 ditambah 15. Itu nanti kita dapatnya adalah 135 tambah 15 150 ya. 150 ditambah 90 berarti 240. 360 dikurangi 240. Ini kan 90 ditambah 135 tambah 15 itu sama dengan 150. Maka bukan 240. Maka 360 dikurangi 240 itu kita dapat 120. D-nya 120. Jadi untuk menentukan selisih antara siswa yang mengikuti KIR dan juga futsal, yang A tadi kan dia 90. 90 per 360 dikali jumlah siswanya adalah 720. Ini nggak pakai derajat ya. Dapat 180 siswa. Kemudian untuk yang D, 120 per 360 dikali 720 itu 240 siswa. Jadi mencari selisihnya tinggal kita kurangkan saja. 240 dikurang 180, kita dapat 60. Jawabannya adalah yang A. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, keliling suatu persegi panjang 112 cm. Jika perbandingan panjang dan lebarnya itu 5:3, berarti kan kita buat dulu ya. Perseginya ini seperti di gambar ini. Panjang perbandingan panjang dan lebar itu 5:3. Yang ditanya adalah luas persegi. Berarti nanti kita cari panjangnya itu berapa, lebarnya itu berapa. Karena yang diketahui adalah perbandingannya, kan dia 5:3. Jadi kita misalkan P-nya itu dengan 5x, lebarnya adalah P sama dengan 5x, dan lebarnya itu 3x. Jadi yang pertama kita cari x-nya itu dulu. Untuk mencari x, karena yang diketahui adalah keliling, berarti kan rumus keliling adalah 2P tambah L. Kelilingnya tadi 112, kita masukin panjangnya berarti 5x ditambah 3x, yaitu 8x. 8 kali 2, 16x, jadi dapat untuk x-nya 112 dibagi 16 ya. Kita dapat nilai x-nya itu 7. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 7 untuk ke rumus mencari luas persegi panjang. Berarti kan panjangnya 5x, lebarnya 3x. Berarti 5 dikali 7 dikali dengan 3 kali 7. Berarti 35 dikali 21. Kita dapat hasilnya 735 cm kuadrat. Nomor 4 itu jawabannya adalah C. Oke.
Kita lanjut ke soal nomor 5. Masih tentang perbandingan juga. Soal nomor 5, perbandingan berat badan A banding B banding C itu adalah 2:3:5. Selisih berat badan A dan C itu 24 kilogram. Jika P adalah jumlah berat badan A dan B, dan Q adalah berat badan C, maka pernyataan yang benar itu adalah, jadi seperti sama halnya seperti perbandingan persegi panjang tadi, kita misalkan dengan X. Jadi perbandingannya adalah 2A-nya itu 2X, B-nya itu 3X, dan C-nya adalah 5X. Selanjutnya, kita cari nilai X-nya. Nah, berdasarkan informasi dari soal, kan diketahui selisih berat badan A dan C adalah 24. Maka di sini selisih A dan C 24. A-nya tadi adalah 2X, C-nya 5X. Berarti 5X dikurang 2X, dapat 3X. X-nya kita peroleh 8. X-nya 24 bagi 3 ya, dapat 8. Kemudian, tinggal kita substitusikan X sama dengan 8 ke A sama dengan 2X, itu nanti dapatnya 16. Kemudian B-nya tadi 3X, 3 kali 8, 24. C-nya itu 5X, 5 dikali 8, 40. Kemudian P tadi adalah jumlah berat badan A dan B. Jadi tinggal kita tambahkan ya. 16 ditambah 24 dapat 40. Karena Q-nya tadi sama dengan C, berarti Q itu juga 40. Maka hubungan antara P dan Q itu hubungannya adalah sama dengan. Jadi P sama dengan Q. P sama dengan Q. Oke, kita udah bahas 5 soal nih. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Kakak lanjut ke soal nomor 6. Ilustrasi berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan juga 7. Ini mengenai sketsa rumah. Diketahui pembangunan rumah berwawasan lingkungan itu perlu memperhatikan adanya ketersediaan RTH, yaitu ruang terbuka hijau, atau minimal 20% dari luas lahan. Berikut adalah rencana denah rumah beserta pemanfaatan lahan yang tersedia. Yang ditanyakan soal nomor 6 itu luas garasi mobil sebenarnya. Berarti kan garasi itu yang ini ya. Ini garasi yang ada gambar mobil. Berdasarkan denah, ini dia menggunakan skala 1:50, yang artinya setiap 1 senti di peta itu mewakili 150 senti jarak sebenarnya. Itu ya, untuk maksud dari skala. Nah, karena ini nomor 6 itu yang ditanyakan adalah luas garasi. Yang pertama, kita harus mencari berapa lebar garasinya. Ini yang kakak tandai dengan tanda tanya. Kita ketahui bahwa panjang garasinya itu adalah, mereka kan luas. Luas rumusnya adalah P kali L ya, luas garasi. Luas garasi panjang dikali lebar. Panjangnya kita dapat nih dari sini ke sini itu sama dengan 4. 4 cm. Kita kalikan dengan lebarnya adalah, karena lebarnya ini belum diketahui, kita lihat ke lebar pada sisi yang sebelah kanan. Karena 2,50 ditambah 2 ditambah 1,50 itu dapatnya 6 cm. Nah, karena di sini baru ada 1 ditambah 2,50 itu 3,5. Jadi untuk mencari lebar garasi, 6 dikurangkan dengan 3,5 dapat lebarnya adalah 2,5 cm.
Sehingga karena skalanya tadi 1:50, yang mana 1 senti di denah atau di peta itu mewakili 150 senti jarak sebenarnya. Jadi kita kalikan 4 dikali 150 dikali dengan 2,5 dikali 150. Nanti dapat 4 dikali 150 itu 600 senti. Dan juga 2,5 dikali 150, 375 senti. Ini masih satuannya dalam sentimeter. Kita ubah ke meter. Jadi 600 senti itu sama dengan 6 meter. Kemudian 375 itu 3,75 meter. 6 dikali 3,75 dapat 22,5 meter. Satuannya meter kuadrat. Karena luas ya. Maka jawabannya itu adalah opsi E. Oke, untuk soal nomor 6, gimana? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke, Sevi. Bentar ya, kakak izin ini dulu. Ada azan. Siap, Kak. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Soal nomor 7, jika P adalah standar ketersediaan ruang terbuka hijau dan Q adalah RTH pada denah rumah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Dimana di sini udah diketahui P-nya itu 20% dan Q-nya RTH pada rencana denah rumah. Maka kita harus mencari Q-nya ini berapa persen gitu ya. Oke, kan diketahui Q tadi adalah RTH pada denah rumah, yang mana RTH itu tadi ruang terbuka hijau.
Maksud ruang terbuka hijau berarti yang ditanyakan di sini adalah taman ya. Oke. Berdasarkan Dena, di sini udah kakak buat bahwa tamannya itu ternyata dia ada empat. Ada empat taman. Ini ada, maaf, sini ada T1, di sini T2, taman 2, ini taman 3, lanjutnya ada taman 4. Kakak bagi menjadi 4. Yang pertama, kita cari T1. T1, taman 1, ini kan berarti panjangnya adalah, sebentar, oke. Panjangnya di sini kan 4 tambah 1, 5 ya. Berarti panjangnya 5 cm, lebarnya 1 cm. Kemudian untuk taman 2, panjangnya 3,5 karena kan panjang sisi yang ini itu 12 cm. Sedangkan ini kan belum diketahui ya berapa panjang taman T2. Jadi kita cari dulu panjang taman T2 dengan cara 12 cm kita kurangkan dengan jumlah dari ini. 3 ditambah 1,5 ditambah 1,5 ditambah 2,5 itu dapat 8,5. Maka 12 dikurangi 8,5 kita dapat panjang tamannya adalah 3,5 untuk T2, taman 2. Maka taman 2 itu panjang kali lebar berarti panjangnya 3,5, lebarnya 2,5. Kemudian taman 3. Taman 3. Untuk memudahkan di sini kakak bagi ya. Kakak bagi menjadi taman 3 dan taman 4. Nah, taman 3 ini ada garis merah-merah ini. Taman 3 itu panjangnya adalah 2,5 ditambah 2, itu 4,5 dengan lebarnya 1,50. Sedangkan untuk taman 4, panjangnya 2,5, lebarnya 1,5 cm. 1,5 cm pada denah ya. Selanjutnya tinggal kita tentukan luasnya. Luas taman 1. Tadi kan 5, panjangnya 5, lebarnya 1. Yang mana tadi skalanya adalah 1:150. Yang mana 1:150 itu 1 cm di denah atau di peta mewakili 150 cm jarak sebenarnya. Jadi panjangnya kita kalikan 150, lebarnya juga kita kalikan dengan 150. Nah, untuk taman 1 dapat 112.500 cm. Ini kan masih dalam satuan senti ya. Dijadikan ke meter, dapat 11,25 meter kuadrat. Selanjutnya, setelah kita dapat tadi luasnya panjang kali lebar untuk keempat taman itu, tinggal kita jumlahkan. Kita jumlahkan, dapatlah hasilnya itu adalah 54,56 54,5625. Untuk total luas taman itu kita bagi dengan luas lahan keseluruhannya, yaitu P kali L-nya yang ini. P kali L ini dapat 162 meter persegi atau meter kuadrat. Luas keseluruhan taman dibagi dengan luas lahan sebenarnya, kita kalikan 100%, sehingga diperolehlah untuk Q-nya itu adalah 33,68%. Maka hubungan antara P dan Q itu Q lebih besar dari P atau P kurang dari Q. Tapi di sini berdasarkan opsi P kurang dari Q nggak ada ya. Yang ada adalah Q lebih besar dari P. Jawabannya nomor 7 itu B. Q besar dari P. Oke.
untuk soal nomor 6 dan 7, bagaimana teman-teman? Masih ada yang bingung, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Tidak. Oke. Bisa ya, Sevi? Bisa, Kak. Oke. Insya Allah, Kak. Oke, sip, mantap. Kita kakak lanjut ya ke soal nomor 8, 9, dan 10. Soal nomor 8. Untuk menjawab soal nomor 8, 9, dan 10, kita diberikan ilustrasi. Seorang pembalap setiap hari Minggu pagi diwajibkan berlatih menempuh jarak tetap. Yang artinya kalau jaraknya tetap berarti selalu sama dengan kecepatan yang berbeda-beda. Hasilnya disajikan dalam tabel. Ini ada minggu ke-1, 2, 3, dan 4 dengan kecepatan rata-ratanya. Minggu pertama ini 45, minggu kedua 60, minggu ketiga itu minggu keempat 75. Adapun waktunya di minggu pertama itu 2, di minggu kedua ini P, 3, dan R. Pertanyaannya untuk soal nomor 8, jarak tempuh pembalap setiap minggu pagi itu adalah, oke, berdasarkan data, ini kan dia ada yang menggunakan PQR, berarti belum lengkap ya, karena belum diketahui. Jadi untuk menjawab soal nomor 8, untuk mengetahui jarak tempuh pembalap setiap minggu pagi, maka informasi yang bisa kita gunakan itu adalah informasi di minggu pertama. Untuk mencari jaraknya, jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya 45 dikali 2, dapat jarak tempuhnya sejauh 90 kilometer per jam. Nomor 8, jawabannya opsi B, 90 kilometer per jam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Kecepatan rata-rata pada minggu ketiga. Yang ditanya minggu ketiga ya. Mana minggu ketiga kecepatannya itu dengan waktunya itu 3 jam. Jadi, untuk menjawab soal nomor 9, kita harus cari nya dulu. Maaf. Kita harus cari nya. Jadi, ini sama dengan berapa gitu ya kecepatannya. Untuk mencari bisa kita gunakan perbandingan antara minggu pertama dengan Yang mana minggu pertama tadi kecepatan rata-ratanya itu 45, maaf. 45 kilometer per jam, itu kita kalikan 2, lalu kita bagi dengan waktunya tadi 3 jam ya. 45 kali 2, ini 90, bagi 3, dapat 30 kilometer per jam. Maka nomor 9 itu jawabannya yang A, 30 kilometer per jam. Dilanjut soal nomor 10. Skala pada peta itu adalah 5 berbanding 20 juta. Jika jarak antara kota P dan Q adalah 15 cm pada peta, berapakah jarak sesungguhnya kedua kota tersebut? Kita harus ingat mengenai ini segitiga JP, JSS. JP itu adalah jarak pada peta, JS jarak sebenarnya, dan S ini untuk skala. Karena yang ditanya adalah jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya, berarti JS ya. Untuk mencari JS berarti JP dibagi dengan S. Jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, jarak pada petanya tadi berapa? Jarak pada petanya adalah 15 cm. Kemudian skalanya 5 banding 20 juta.
Maka 15 cm dibagi 5 berbanding 20 juta atau 2 juta sini? 2 juta ya? Berarti ini maaf ya, ada kesalahan soal. Berarti bukan 20 juta ya, tapi 2 juta. Jadi nomor 10 itu 5 berbanding 2 juta. Oke, jarak sesungguhnya 15 dibagi 5 per 2 juta. Kita ketahui untuk pembagian bilangan pecahan, itu caranya adalah kita ubah tanda baginya ini menjadi tanda kali. Kemudian selanjutnya pecahan, kan dia ada pembilang dan penyebut. Kita balik penyebutnya menjadi pembilang atau yang bawah itu di atas. Kemudian yang pembilang menjadi penyebut. Maka di sini 15 dikali dengan 2 juta bagi 5. 2 juta per 5. Didapat 6 juta sentimeter. Karena jarak sesungguhnya ini satuannya dalam kilometer, jadi kita ubah 6 juta senti diubah menjadi kilometer, didapat 60 kilometer. Jadi jawabannya opsi yang E. Oke. Kak lanjut ya ke soal nomor 11. Sebuah pekarangan akan dibuat denahnya pada kertas gambar berukuran 40 kali 25. Ukuran pekarangan itu sebenarnya 120 meter kali 75 meter. Skala denah tersebut adalah, nah, kalau di nomor 10 tadi itu yang ditanya adalah jarak sesungguhnya, maka di nomor 11 ini yang ditanyakan adalah skalanya. Masih sama, kita gunakan rumus segitiga JP/JSS. Berarti untuk mencari skala itu sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak pada petanya tadi berapa? Jarak pada peta itu adalah 40 dikali 25 ya. 40 kali 25 ini kan 40 ini panjangnya, 25 ini lebarnya. Begitu juga dengan jarak sebenarnya, panjangnya itu 120 dikali lebarnya 75. Maka kita ambil ininya, kita ambil bagian panjangnya aja. Jadi untuk mencari skalanya, panjang pada petanya itu adalah 40, kemudian panjang sebenarnya 120. Maka skalanya adalah 40 dibagi 120 meter. Ini kan satuannya belum sama ya, sentimeter dan meter. Jadi ya meter ini kita ubah dulu ke senti. Dapat 1.200 ya. 120 meter. Kan 1 meter itu sama dengan 100 senti. Berarti dikali 100, 120.000. Terus 20.000 sentimeter. Maka dapatlah skalanya itu 1/300. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12, harga 1 kilogram beras adalah 9.000. Pak Rohmat membeli 2 kuintal beras, yang mana Pak Rohmat mendapatkan rabat
10% dari pedagang beras tersebut. Jika Pak Rohmat membayar dengan uang sebesar 1.650.000, maka uang kembalinya adalah, nah di sini ada kata rabat. Apa itu rabat? Rabat adalah potongan harga atau diskon. Berarti Pak Rohmat itu dia dapat diskon 10% ya. Karena yang ditanya adalah uang kembalinya. Yang pertama, kan Pak Rohmat tadi beli berasnya 2 kintal. 2 kintal, yang mana 1 kintal itu sama dengan 100 kilo. Maka 2 kintal adalah 200 kilogram. Dengan harga beras per kilonya tadi 9.000. 200 kilo kita kalikan dengan 9.000, dapat totalnya 1.800.000. Kemudian Pak Rohmat tadi dia dapat diskon 10%. Jadi kita harga beli beras ini nanti akan kita kurangkan dengan harga diskonnya. Karena diskon 10%, berarti 10 per 100 dikali 1.800.000, dapatlah diskon sebanyak 180.000. 1.800.000 kita kurangkan dengan 180.000, didapat harga beras yang dibayar Pak Rohmat itu sebesar 1.620.000. Karena Pak Rohmat membayar dengan uang 1.650.000, maka uang kembalian Pak Rohmat yaitu 30.000. Nomor 12, jawabannya adalah opsi yang D, 30.000. Oke. Jika tidak ada yang ingin tanyakan, kakak lanjut ya. Kita masuk ke soal selanjutnya, soal nomor 13. Seorang pedagang membeli 2 karung beras, yang mana masing-masing itu beratnya 1 kintal dengan tara 2%. Harga pembelian setiap karung beras adalah 200.000. Jika beras itu dijual lagi dengan harga 2.400 per kilogram, maka besar keuntungan adalah yang ini ini soal mengenai kalau di matematika itu ada namanya aritmatika sosial. Yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ini ada bruto. Bruto itu apa? Bruto adalah berat total. Selanjutnya ada neto. Neto itu adalah berat bersih tanpa kemasan, yang artinya kemasannya itu nggak dihitung. Dia cuman menghitung berat isi kemasannya aja. Atau berat benda atau berat barangnya aja. Itu neto. Selanjutnya ada tara. Tara itu adalah berat kemasan atau berat bungkusnya. Berat wadahnya aja. Itu namanya tara. Oke. Seorang pedagang itu beli 2 karung beras ya. Masing-masing 1 kintal. Berarti 2 dikali 1 kintal itu 100 kilo. 2 dikali 100 kilo. Berarti pedagang itu membeli 200 kilogram beras. Dengan tara 2%. Tara adalah berat kemasan. 2% dari total beras. Berarti berat kemasan di sini adalah berat karung berasnya ya. 2% dari total beras. Didapat 4, taranya 4 kilogram. Selanjutnya, kita akan menghitung neto. Nah, untuk menghitung neto ini rumusnya bruto dikurangi tara. Kalau teman-teman ingin menghitung bruto,
bruto, neto, ditambah tara. Mencari tara, bruto dikurangi neto. Oke, netonya bruto dikurang tara. Bruto tadi adalah berat total ya. Nah, berat totalnya kan 200 kilo. Kemudian taranya atau berat kemasannya itu 4 kilogram. Didapat netonya 196 kilogram. Selanjutnya kita cari harga beli beras. Harga beli beras 2 dikali 200.000. Tadi kan dia beli setiap karungnya kan 200.000 ya. Karena pedagang tadi beli 2 karung beras, 2 dikali 200, yaitu 400.000. Kemudian harga jualnya itu adalah 2.500 per kilo. Tadi kan kita udah mencari ya, netonya itu 196 kilogram. Neto atau berat berat total atau berat bersihnya istilahnya. Jadi 196 dikali dengan 2.500 yaitu dapat 490.000. Karena yang ditanyakan adalah keuntungan, rumus untuk mencari keuntungan sama dengan harga jual beras dikurangi harga beli beras. Harga jualnya tadi berapa? 490.000 dikurang harga belinya 400.000. Didapat keuntungan pedagang tersebut sebesar 90.000 rupiah. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Soal nomor 14. Seorang pembuat kue memperoleh pesanan sebanyak 500 kue untuk pesta. Biaya pembuatan kue itu rata-rata Rp350 per buah. Sebanyak 400 kue ini dijual dengan harga Rp450 per buah. Dan sisanya dijual 42.500. Keuntungan dari penjualan kue tersebut adalah yang pertama, kan total kue yang dipesan itu adalah sebanyak 500 kue dengan biaya pembuatannya kan tadi Rp350 per buah ya. Maka 500 kita kalikan dengan 350 yaitu dapat 175.000. Kemudian hasil penjualan 400 kue itu dikalikan dengan 450 per kuenya atau per butir kuenya. 400 dikali 450 dapat 180.000. Selanjutnya untuk hasil penjualan 100 kue. Tadi 42.500 ya. Kan di sini sebanyak 400 kue dijual dengan harga Rp450. Dan sisanya itu dijual 42.500. Berarti sisanya ini masih ada 100 kue. Nah, 100 kue itu dijual seharga 42.500. Total hasil penjualan. Tinggal kita jumlahkan aja 180 ditambah dengan 42.500. Ini 400 kue ini ditambah dengan 100 kue dapat dapat total hasil penjualannya Rp225.000. Karena yang ditanyakan itu adalah persentase keuntungan atau keuntungan dalam bentuk persennya. Persentase keuntungan ini rumusnya adalah harga jual dikurangi modal dibagi modal dikali 100%. Harga jualnya tadi berapa? Harga jualnya kita dapat 222.500 dengan modal yang dikeluarkan itu Rp175.000.
Kita bagi dengan modal 175.000, 222.500 dikurangi 175.000, yaitu 47.500 dibagi dengan 175.000 dikali dengan 100%. Didapat untuk persentase keuntungannya adalah 22,14%. Maka jawabannya adalah opsi yang D. Oke, kita lanjut. Soal nomor 15. Soal nomor 15, dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh 20 orang, setiap peserta saling berjabat tangan satu kali sebelum acara dimulai. Banyak jabat tangan yang terjadi adalah, untuk mencari banyak jabat tangan yang terjadi, ini rumusnya adalah 1/2N dikali N dikurang 1. N-nya itu jumlah peserta sebanyak 20 orang. Setengah dikali 20. Kemudian dikali dengan 20 dikurang 1. Ini setengah dikali 20 dapat 10 ya. 10 dikali dengan 20 kurang 1, 19. Maka dapat banyak jabat tangan yang terjadi sebanyak 190 kali. Jawabannya ini opsi B. Oke. Maka lanjut ke soal nomor 16. Soal nomor 16. Banyak suku pada barisan 8, 13, 18, 28, dan seterusnya sampai suku terakhirnya adalah 203. Yang pertama, kita tentukan dulu ini apakah barisan aritmatika atau barisan geometri. Yang mana kalau aritmatika itu cirinya adalah bedanya atau selisihnya itu sama. Sedangkan untuk barisan geometri itu kita mengenal ada yang namanya rasio. Rasio itu apa? Rasio adalah perbandingan U2 banding U1 atau suku setelahnya dibandingkan atau dibagi dengan suku sebelumnya. Oke, yang pertama kita lihat dari 8 ke 13 ini bertambah 5 ya. Kemudian 13 ke 18 ini juga bertambah 5. 13 ke 18 bertambah 5. Lanjutnya 18 ke 28 ini bertambah 10. Berarti seharusnya sebelum 18 ini dia ada 23 ya. 23 baru 28 dan seterusnya. Maka kita dapat beda atau selisihnya itu adalah 5. Maka untuk soal nomor 16 ini merupakan barisan aritmatika. Nah, rumus barisan aritmatika itu apa? Rumusnya UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali beda. Karena yang ditanya adalah banyak suku, yang mana suku di sini berarti U keberapa gitu ya. Berarti UN-nya yang dicari. Berarti yang dicari adalah N-nya. Untuk soal nomor 16 ini bisa kakak tulis seperti ini ya, 16. UN sama dengan A tambah
N kurang 1 kali beda. Nah, UN-nya, kan di sini ketahui suku terakhirnya adalah 203. Berarti 203 sama dengan A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 8. Kemudian ditambah karena N-nya yang mau kita cari, maka N kurang 1 ini masih tetap dengan beda atau selisihnya tadi dapatnya 5. 203 sama dengan 8 ditambah, ini kan dalam kurung ya. Maka ini 5 kali N, kemudian 5 kali min 1. 5 kali N, 5N, 5 dikali min 1, min 5. 203 sama dengan 5N, ini kan 8 dikurang 5 bisa ya. 8 kurang 5 kita dapat 3 plus 3. 5N sama dengan 203 dikurang 3. 5N sama dengan 200. N-nya 200 dibagi 5, yaitu dapat N-nya 40. Maka banyak suku pada barisan bilangan tersebut sebanyak 40 suku. Atau ada 40 bilangan. Oke. Kalau di pembahasan kan di sini tertulis rumusnya ini ya, UN BN tambah A dikurang A dikurang B. Nah, ini didapat dari rumus awalnya adalah yang ini tadi. Itu sama aja. Oke, itu untuk soal nomor 16. Kita lanjut ke soal nomor 17. Soal nomor 17. Jumlah bilangan kelipatan 7 antara 100 dan 700. Berarti kelipatan 7, kan 7 dikali 10 itu 70 ya. 70 berarti masih ada sisa 30, kan dia di antara 100 dan 700. Maka kita tahu bahwa 7 kali 5 itu adalah 35. Jadi, bilangan tersebut antara yang kelipatan 7 di antara 100 dan 700 dimulai dari 7 kali 15, yaitu 105. 105 kemudian ditambah 7 menjadi 112, selanjutnya 119, dan seterusnya hingga suku terakhirnya adalah 693. Oke, maka untuk nomor 17 ini merupakan barisan aritmatika dengan beda atau selisihnya yaitu 7. Karena dia diketahui ini kelipatan 7 ya. Maka bedanya sama dengan 7. Ini aritmatika. Oke, yang ditanyakan adalah jumlah bilangannya. Jumlah itu, karena dia bilangan aritmatika, rumusnya tadi adalah UN A tambah N kurang 1 kali beda. Dengan UN-nya, yaitu bilangan yang terakhirnya tadi adalah 693. A-nya atau suku pertamanya atau bilangan pertamanya yaitu 105 ditambah N kurang 1 dikali bedanya 7. 7 dikali N, 7N, 7 dikali min 1 itu min 7 ya. 105 dikurangi, berarti kan ini menjadi 693 sama dengan 105 ditambah 7N dikurang 7. 693 sama dengan 105 dikurang 7. Dapatnya 98. Maka
untuk mencari N, 7N itu sama dengan 693 dikurangi 98. 693 dikurangi 98 dapat 595. Maka N-nya 595 dibagi 7. Didapat, aduh maaf, 595 dibagi 7, hasilnya adalah 85. Yang ditanyakan tadi jumlah bilangan, berarti dari 105 sampai bilangan-bilangan selanjutnya hingga 693 itu kita jumlahkan. Rumusnya, karena dia barisan atau deret aritmatika, rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali beda. Kan tadi udah kita dapat ya, N-nya itu 85. S85 sama dengan 85 per 2 dikali 2A. 2 A-nya tadi 105 ditambah N kurang 1, N-nya tadi 85 dikurang 1 kali 7. Ini kita selesaikan, dapat hasil akhirnya adalah 33.915. Kan kalau kita selesaikan berarti 85 bagi 2, 105 dikali 2, 5 kali 2, 10. 1, 2, 10. 210 ditambah 85 kurang 1 itu 84. 84 dikali 7. 84 kali 7, 588. Oke, 588 ditambah 210, 798. 2 dikali 798 ya. Nah, 798 kan habis ya dibagi 2 ya. 798 dibagi 2, 399. 85 dibagi 399. Sebentar. Bukan. 2 kali, kenapa salah ya? 105 kali 2, 210. 85 kurang 1, 84 kali 7, 588. 210 tambah 588, 798. Benar ya? Berarti 85 dikali 798 dibagi 2. Dapat 33.915. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18, perhatikan pola pengaturan tempat duduk seperti pada gambar berikut. Nah, yang pertama, ini berarti yang kita lihat adalah titik-titiknya. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertama ini ada 8. Kemudian di meja kedua ini ada 6, 6, 12, 13, 14 ya. 14. Selanjutnya di meja ketiga ada 20 ya. Suatu pertemuan akan dihadiri oleh 56 orang. Banyak meja yang diperlukan. Nah, kita dapat 8, 14, 20. Ini tadi 8, 14, 20. Yang pertama kita lihat, kita tentukan dulu apakah ini merupakan aritmatika atau geometri. 8 ke 14 ini bedanya 6, bertambah 6 ya. 14 ke 20 juga bertambah 6. Karena dia beda atau selisihnya sama, berarti dia termasuk barisan aritmatika. Rumus barisan aritmatika tadi apa? UN sama dengan
A ditambah N kurang satu kali beda. Nah, di sini kan yang ditanyakan banyak meja, berarti N-nya. Oke, maka di sini tadi A-nya tadi 8 ditambah N-nya ini belum kita ketahui ya. N kurang satu kali selisihnya 6. 8 ditambah 6N dikurang 6. Dapat 6N plus 2. Jadi UN sama dengan 6N plus 2. Karena UN-nya sama dengan 56 ya, suku terakhirnya ini bukan 203 ya, tapi suku terakhirnya 56. Jadi UN 6N plus 2. UN-nya 56 sama dengan 6N plus 2. 6N sama dengan 56 dikurangi 2. N sama dengan 56 kurang 2, 54 ya. 54 dibagi 6, dapat N-nya yaitu 9. Jadi, banyaknya meja yang diperlukan sebanyak 9 meja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Sambil kakak jelasin, jika ada yang ingin tanyakan, tanyakan langsung aja ya. Oke, soal nomor 19. Dalam suatu gedung pertunjukan, terdapat 20 baris kursi penonton. Baris pertama itu ada 24 kursi, kita tulis 24. Sedangkan baris berikutnya selalu 2 kursi lebih banyak. Ini ada kata selalu. Selalu berarti dia menunjukkan bahwa untuk baris selanjutnya itu selalu 2 kursi. Berarti tetap ya bertambah 2 kursi, 2 kursi, 2 kursi daripada sebelumnya. 24 bertambah 2 kursi berarti menjadi 26. Kemudian 26 bertambah 2 kursi menjadi 28, 30 dan seterusnya. Harga tiket untuk baris pertama sampai baris ketiga adalah 100.000. Berarti dari 24 ke 28 ini 100.000. Dan harga tiket untuk baris keempat dan seterusnya sebanyak dan seterusnya adalah Rp50.000. Jika tiket terjual habis, banyak uang hasil penjualan tiket adalah berarti kita harus mencari jumlah dari deretnya ini. 24 ditambah 26 tambah 28 tambah dan seterusnya. Kita dapat A-nya sama dengan 24 dengan bedanya tadi beda atau selisihnya itu 2 dan N tadi jumlah kursinya adalah 20 baris ya. Oke. Kita masukkan ke rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Dengan N-nya 20, jadi di sini S20 sama dengan 20 dibagi 2 kali A-nya tadi 24, 2 kali 24 ditambah 20 dikurang 1 dikali bedanya 2. 20 dibagi 2, 10. 2 kali 2, 4 ditambah 20 kurang 1, 19 kali 2 yaitu 38 ya. Dapatlah ini nanti 10 dikali 86 yaitu 860. Karena di sini ada pembagian ya.
Maksudnya pembagian harga untuk penjualan kursi dari baris pertama sampai ketiga itu kan tadi harganya 100.000. Berarti kita cari dulu total dari ketiga baris awal. Tiga baris awal, maka dengan menggunakan rumus yang sama, rumus SN ini tadi, S3 sama dengan 3 per 2 dikali 2 kali 24 ditambah 3 dikurang 1 kali 2. Dapat S3-nya jumlah 3 baris itu adalah 78. Lalu tinggal 78 ini kita kalikan dengan harga tiket tadi. Harga tiketnya berapa? Harga tiketnya 100.000. 78 kali 100.000, 7.800.000. Kemudian kita mencari penjualan tiket di baris keempat sampai dengan ke-20. 8 tadi total keseluruhannya 860 ya. 860 dikurangi 3 baris yang pertama tadi 78 dikali dengan harga tiketnya 50.000. 860 kurang 78, 782 dikali 50.000 dapat penjualan harga tiket untuk baris keempat sampai 20 yaitu sebesar 39.100.000 rupiah. Karena yang ditanyakan adalah total penjualannya, tinggal kita jumlahkan saja 7.800.000 ditambah dengan 39.100.000. Dapatlah total penjualannya yaitu sebesar 46.900.000. Itu untuk soal nomor 19. Dia merupakan barisan aritmatika karena beda atau selisihnya itu sama. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, soal nomor 20. Di soal nomor 20, jika 3 kali kuadrat suatu bilangan dan 10 kali bilangan tersebut ditambahkan akan bernilai 25. Maka bilangan yang mungkin adalah yang pertama kita misalkan bilangan tersebut adalah A. Tadi di soal jika 3 kali kuadrat. Jika 3 kali kuadrat berarti 3 kali kuadrat 3A dikuadratkan ditambah 10A sama dengan 25. Ini merupakan model matematikanya ya. 3A kuadrat ditambah 10A dikurang 25. Ini kita ubah ke bentuk persamaan. Lalu kita faktorkan. Di sini 3A kuadrat ditambah 10A dikurang 25. Yang pertama kita buat kurung 2. Kan di sini ada 3A kuadrat. Berarti 3A kuadrat yaitu 3A dikali dengan A. Selanjutnya kita harus mencari untuk yang titik-titik sini. Apabila dikalikan itu hasilnya min 25. Kemudian apabila dijumlahkan hasilnya adalah 10. Kita harus mencari dua bilangan yang dikalikan hasilnya itu negatif 25. Dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 10. Bilangan tersebut adalah 5 kali 5. Kan di sini negatif ya. Berarti min 5 ditambah 5. Apabila kita kalikan 3A dikali A, 3A kuadrat, 3A dikali plus 5, dapat 15A, min 5 dikali A, min 5A, min 5 dikali plus 5, dapat, maaf,
negatif 25. 3A kuadrat, 5A kurang 5, dapat 10A dikurang 25. Jadi, benar ya ini. Maka, hasil pemfaktorannya, ini tadi, A sama dengan negatif 5, atau A sama dengan 5/3. Nah, 5/3-nya itu dari mana? Kan di sini dia 3A dikurang 5 ya. Bisa kita buat ini, 3A sama dengan 5, maka A-nya adalah 5/3. Nah, untuk yang A plus 5, bisa kita buat, kita ubah ke sama dengan, kan ini awalnya A plus 5 sama dengan 0. 5-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi, A sama dengan, karena dia dari positif, pindah ruas, itu istilahnya, ke kanan menjadi negatif. Jadi, A sama dengan min 5, dan A sama dengan 5/3. Maka bilangan yang mungkin adalah sini, yang opsi yang tersedia, yaitu adalah di opsi A, yang sesuai. A sama dengan negatif 5. Kalau yang C salah ya, karena dia ada tanda negatifnya ini. C ini salah, ada tanda negatif. Dia seharusnya positif ya, 5/3. Ini jawabannya yang A. Oke, udah selesai. Kita sudah membahas soal dari nomor 1 sampai dengan 20. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung mengenai pembahasannya? Gimana, Sevi? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Bisa ya? Tidak bisa, Kak. Insya Allah. Oke, siap. Oke. Yang lain gimana? Ada Rafli, ada Baso Intang. Bagaimana? Apakah ada orangnya di Zoom? Apakah hadir? Oke, mungkin ada. Mungkin untuk pertemuan kita pada malam hari ini, karena tidak ada yang ingin ditanyakan,